Selain itu, teman-teman bahasa Inggris juga bisa melamar di SMP sebagai guru bahasa Inggris, di SMA sebagai guru bahasa Inggris, di SMK ini sebagai guru bahasa Inggris, guru kelas TK, termasuk juga teman-teman guru TK ini bisa mendaftar ke guru kelas SD ya. Kabar gembira untuk teman-teman pendaftar P3K Guru tahun 2023, bahwasanya saat ini sudah rilis ya untuk linearitas ijazah pendaftaran P3K Guru 2023 yang terbaru, yang mana di sini akan disajikan yaitu surat edarannya, berikut juga untuk program studi ijazah S1 maupun juga D4 yang nanti bisa melakukan pendaftaran dan juga ditempatkan melalui formasi P3K Guru 2023. Tentunya banyak sekali teman-teman yang berharap untuk ijazah bahasa Inggris ini nanti apakah bisa menjadi guru kelas SD. Nah, selengkapnya di sini nanti teman-teman segera saja untuk mengecek linearitas ijazah dan juga formasinya, sehingga nanti kita bisa optimis ya untuk lulus di tahun ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah untuk surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek nomor 2901/BHK 0401/2023 tentang kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di tahun 2023 ini. Dimana surat edaran yang disampaikan kepada masing-masing kepala dinas pendidikan provinsi maupun juga kabupaten kota inilah merupakan dasar hukum yang dijadikan acuan untuk menerbitkan surat edaran terkait tentang linearitas ijazah P3K Guru 2023 ini. Yang mana untuk isi dari surat edarannya itu adalah dalam rangka pendaftaran seleksi calon P3K Guru tahun 2023, maka disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini harus memiliki kualifikasi akademik minimalnya adalah sarjana S1 ya, S1 atau diploma 4 atau D4 dan atau sertifikat pendidik teman-teman. Kemudian calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini nanti mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini nanti mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau D4-nya yang dimilikinya ya. Kemudian untuk daftar kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan serdik yang dimaksud pada angka 2 untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan guru tercantum pada surat edaran dari Dirjen ini. Inilah surat terbaru dari Kemdikbudristek ya, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2023 kemarin. Dan ini adalah untuk lampiran surat edaran dari Dirjen GTK terkait tentang ijazah yang linear untuk mendaftar P3K Guru. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tentang ini, tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya apakah untuk bahasa Inggris itu nanti linear dengan SD. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk mengecek yaitu apakah ijazah bahasa Inggris itu linear untuk mendaftar formasi P3K Guru kelas SD. Nah, di sini kita bisa cek teman-teman. Nah, ini kita ambilkan contoh dari kata kunci bahasa Inggris ya. Untuk pendidikan guru bahasa Inggris ini nanti bisa linear di satuan pendidikan SD juga ya. Jadi melamar ahli pertama guru kelas SD nanti ijazah bahasa Inggris ini nanti bisa linear. Selain itu, teman-teman bahasa Inggris juga bisa melamar di SMP sebagai guru bahasa Inggris, di SMA sebagai guru bahasa Inggris, di SMK ini sebagai guru bahasa Inggris. Nah, untuk poin yang pertama yaitu ijazah bahasa Inggris mendaftar di guru kelas SD, tentunya suatu hal yang sangat diharapkan oleh teman-teman dan tentunya menjadi kabar gembira untuk kita semua ya. Nah, lantas untuk mengecek linearitas ijazah yang lain ini bagaimanakah caranya? Nah, di sini sudah saya siapkan teman-teman untuk nanti silahkan diunduh file linearitas ijazah ini. Nah, cara untuk mengunduhnya untuk mengecek secara mandiri adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman pertama-tama di sini ketikkan ke Google ya. Kalian bisa ketikkan yaitu website ini mariyati.com. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya pada website ini silakan teman-teman bisa cek di sini ya. Nanti akan kami sematkan di fitur post di sini.
Kalau misalkan belum kita sematkan, maka silahkan teman-teman klik di sini, yaitu dengan artikel yang berjudul kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik seleksi P3K Guru 2023 menurut surat edaran GTK Kemdikbudristek nomor sekian ya, tanggal 24 Mei tahun 2023. Kemudian teman-teman silahkan klik saja di tombol warna merah ya, silahkan unduh file surat edaran linearitas ijazahnya. Jadi dengan surat edaran ini akhirnya terjawab sudah. Misalkan teman-teman itu ijazahnya apa, kemudian bisa memilih formasi jabatan apa. Nah, misalkan di sini untuk administrasi ya. Nah, untuk ijazah prodi administrasi entah itu S1 maupun juga D4 misalkan, maka di sini tentu nanti bisa mendaftar yaitu di satuan pendidikan SMP. Sebagai apa jabatannya? Yaitu sebagai guru prakarya dan juga kewirausahaan. Kemudian juga bisa di SMA sebagai guru prakarya dan juga kewirausahaan. Kemudian untuk di SMK teman-teman bisa mendaftar di guru manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis ya. Kemudian di sini juga ada ijazah administrasi bisnis, kemudian administrasi bisnis internasional, kemudian juga ada otomotif teman-teman. Tentunya di sini sudah sangat lengkap. Ini ada sejumlah berapa nih ya? 239 halaman ya untuk linearitas ijazah ini. Nah, termasuk juga di akuntansi. Nah, di sini untuk guru kelas SD. Sekarang kita bisa ketikkan yaitu guru kelas SD. Nah, untuk menjadi guru kelas SD di sini terdapat banyak sekali yang nanti kalian bisa linear. Kemudian untuk sertifikat pendidik ini nanti yang bisa menjadi guru kelas, ini ada yang guru kelas TK, termasuk juga teman-teman guru TK ini bisa mendaftar ke guru kelas SD ya. Nah, di sini adalah untuk serdik. Sekarang kita lihat di sertifikat pendidik. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik guru kelas TK, ini nanti bisa di satuan pendidikan TK negeri, yaitu formasi jabatan guru kelas. Kemudian TK, kemudian sertifikat pendidik RA, ini nanti juga bisa. Kemudian guru kelas SD menjadi guru kelas SD, guru kelas TK bisa menjadi guru kelas SD. Kemudian di sini matematika, kemudian bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam atau fisika, guru bidang studi di SD yang belum tercantum, ini nanti seluruhnya bisa mendaftar formasi di guru kelas SD teman-teman. Kemudian pendidikan kewarganegaraan pun juga bisa, kemudian PKN, kemudian bahasa Indonesia sastra, kemudian bahasa Inggris, ini nanti juga bisa linear ya dengan guru kelas SD. Nah, selengkapnya silahkan teman-teman cek nanti untuk linearitas ijazahnya itu apa dan bisa mendaftar di mana.